Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang mengalahkan dunia. Penulis surat Ibrani berkaitan dengan iman menulis demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penulis surat Yohanes menulis demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kata dunia saya artikan dalam dua perspektif, yaitu pertama, dunia menunjuk kepada sistem yang tidak baik, sistem yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan sistem dunia yang penuh dengan kejahatan. Kedua, dunia menunjuk kepada sebuah kekuatan yang saya terjemahkan sebagai dunia iblis dan atek-ateknya yang bekerja siang dan malam untuk menghancurkan, merusak, dan mematikan hidup orang Kristen. Kekuatan kita sendiri tentu tidak akan mampu untuk melawan, apalagi mengalahkannya. Itu sebabnya topik renungan ini saya buat, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Kita bisa menang atas iblis dan sistem dunia yang dibangunnya hanya dengan iman. Tanpa iman, kita akan menjadi orang-orang yang sangat mudah diperdaya dan dikalahkan oleh iblis. Iman yang mengalahkan dunia merupakan motivasi, spirit, dan harapan yang bisa kita andalkan. Berikut ada dua hal yang menunjukkan bahwa iman yang mengalahkan dunia itu dapat dipraktekkan. Pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Iman yang mengalahkan dunia harus dilandaskan pada kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu menunjukkan kepada dua aspek, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Artinya, mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama. Ini adalah ciri dari setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Penulis surat Yohanes menulis demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kasih adalah sifat Allah. Dia telah mencurahkannya dengan limpah ke dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Iblis hanya bisa dikalahkan oleh iman yang dilandaskan kepada kasih Allah. Iblis tidak memiliki kasih. Iblis hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Iblis adalah bapa segala yang jahat. Ia hanya dikalahkan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dia. Sehingga kita yang beriman kepada Tuhan Yesus pasti bisa mengalahkan iblis karena kasih Yesus sudah dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia selain iman yang dilandaskan kepada kasih Allah, juga iman yang dibuktikan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Penulis surat Yohanes menulis demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita merupakan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Iblis tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ia melawan semua hukum, ketetapan dan perintah-perintah Allah. Itu sebabnya Allah menghukum iblis dengan menyingkirkannya dari kerajaan Allah dengan melemparkannya ke dalam dunia ini. Iblis menjadi musuh Allah dan juga musuh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus inilah yang menjamin kemenangan atas iblis. Caranya ialah kita hidup dalam ketaatan penuh kepada perintah-perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus harus diikuti dengan menaati apa yang Allah perintahkan, dan itulah kuncinya agar iblis bisa dikalahkan. Jadi ada jaminan yang pasti bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah untuk menang atas iblis dan sistem yang dibangunnya, sistem jahat yang dibangun oleh iblis dan digerakkan olehnya dapat dilumpuhkan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ditandai dengan hidup dalam kasih, menaati perintah-perintah Allah dan penyertaan Allah yang penuh kuasa di dalam hidup kita, maka kita selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, supaya hidup kami tetap bergantung sepenuh kepada Tuhan. Terlebih lagi iman kami semakin hari semakin bertumbuh berkembang di hadapan Tuhan, supaya hidup kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk melawan musuh-musuh, dalam khusus iblis si jahat yang mengganggu kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Berkati sertailah kami. Dan setiap segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.